Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Agustin dengan NIM L1A11987 dari kelas R002 atau kelas B, Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Dengan mata kuliah Silvikultur dengan dosen pengampu Bapak Dr. Force Bambang Irawan, SP, MSc, IPU. Nah teman-teman, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai perbanyakan tanaman secara generatif dan vegetatif. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pembibitan dan pengadaan bibit. Nah jadi pembibitan atau persemaian adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyemaikan benih suatu jenis tanaman dengan perlakuan tertentu selama periode waktu yang telah ditetapkan. Nah, jadi tujuan utama penggunaan bibit adalah untuk memproduksi sejumlah bibit berkualitas tinggi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penggunaan bibit. Sedangkan pengadaan bibit adalah kegiatan yang meliputi penyiapan sarana, prasarana, dan penyiapan bibit berkualitas. Nah, jadi atas dasar waktu penggunaan tempatnya ini, pembibitan dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu ada pembibitan sementara, dan yang kedua itu ada pembibitan tetap. Jadi pembibitan sementara ini umumnya tidak terlalu luas, hanya digunakan 1-3 tahun. Letaknya disesuaikan dengan lokasi penanaman dan bahan sederhana. Sedangkan pembibitan tetap atau permanen itu pembibitan yang berukuran luas yang digunakan dalam jangka waktu panjang atau lama yang dibuat dalam permanen. Nah, jadi pembibitan sementara ini memiliki keuntungan dan kerugian. Adapun keuntungan pembibitan sementara, yang pertama itu kesuburan tanah relatif lebih baik, yang kedua biaya pengangkutan bibit lebih murah, dan yang ketiga yaitu kondisi lingkungan mirip antara lokasi pembibitan dengan penanaman. Dan adapun kerugiannya, yang pertama itu tidak tersedianya tenaga ahli yang terlatih, dan yang kedua yaitu biaya relatif lebih tinggi karena tenaga kerja tersebar di beberapa lokasi yang berbeda. Nah, adapun pembibitan permanen ini memiliki keuntungan. Adapun keuntungannya yang pertama yaitu bila pemanenan bibit tidak menggunakan polybag, maka pengolahan tanah dapat dilakukan secara mekanis. Yang kedua yaitu kesuburan tanah bisa diperbaiki dengan cara pemupukan. Yang ketiga yaitu pengawasannya lebih efisien. Yang keempat yaitu penerapan teknologi pembibitan lebih mudah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu administrasi bibit lebih mudah dilaksanakan. Adapun di dalam pembibitan ini memiliki langkah-langkah pembangunan pembibitan. Adapun langkah-langkahnya yang pertama yaitu pemilihan lokasi pembibitan. Pemilihan lokasi pembibitan yang dimaksud yaitu jauh dari gangguan ternak ataupun gangguan lain seperti banjir. Yang kedua itu dekat dengan lokasi penanaman. Yang ketiga yaitu mudah terjangkau. Yang keempat datar dengan kemiringan maksimal 5%. Yang kelima yaitu tingkat kesuburan baik jika penyapihan tidak dengan menggunakan polybag. Yang terakhir yaitu dekat dengan sumber air. Yang kedua yaitu ada pembukaan lahan, dan yang ketiga itu ada pengadaan sarana dan prasarana. Nah, jadi di dalam pembibitan ini memiliki operasional pembibitan. Adapun operasional pembibitan yang pertama yaitu pemilihan jenis. Jadi jenis tanaman yang akan diusahakan ini harus dipilih. Acuan yang dapat digunakan untuk memilih jenis tanaman ini ada dua. Yang pertama yaitu kegunaan dan manfaat yang akan diusahakan. Yang kedua yaitu mampu beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua yaitu ada pengadaan benih. Jadi syarat-syarat pohon induk ini yang pertama ini mempunyai pertumbuhan baik dan sehat. Yang kedua mempunyai kualitas hasil yang baik. Yang ketiga sudah dewasa atau matang. Yang keempat bukan pohon tunggal yang hidup terisolir. Dan yang kelima atau terakhir yaitu menghasilkan buah dalam jumlah yang cukup banyak.
Yang ketiga yaitu ada pemanenan benih. Jadi benih harus dipanen pada saat benih sudah masak secara fisiologis. Buah yang telah masak biasanya ditandai dengan perubahan warna, semisal dari hijau berubah menjadi warna kemerahan atau kecoklatan. Jadi yang keempat yaitu ada penanganan benih. Jadi proses penanganan benih ini terdiri dari ekstraksi, yaitu tindakan mengeluarkan benih dari buah dan memisahkan dengan bagian yang lain. Jadi cara ekstraksi ini berbeda-beda tergantung kepada jenis buah dan benihnya masing-masing. Jadi sebelum diekstraksi biasanya buah dijemur dahulu pada panas matahari sekitar 3-5 hari. Kemudian setelah diekstraksi, benih disortasi atau dipilih dan dipisahkan dari kotoran. Lalu benih yang baik yang dipilih untuk dijadikan bahan perbanyakan. Lalu kita masuk yang kelima yaitu penyimpanan benih. Jadi karena perbedaan waktu ketersediaan benih, waktu penyemaian, maka biasanya benih ini harus terlebih dahulu disimpan, tetapi tidak semua benih ini disimpan lama. Yang keenam yaitu ada perlakuan benih. Jadi secara umum benih akan berkecambah jika dikecambah dalam kondisi lingkungan yang sesuai. Tetapi ada beberapa jenis benih yang memerlukan perlakuan khusus untuk memecahkan dormansi atau masa istirahatnya benih. Jadi perlakuan yang dapat dilakukan secara sederhana dibagi menjadi 3, yaitu cara mekanis, cara fisik, dan cara kimia. Jadi cara mekanis yaitu perlakuan benih dengan cara mekanis seperti dikikir atau diamplas. Cara ini digunakan untuk benih dengan cangkang atau kulit biji yang keras seperti benih kemiri atau kenari. Yang kedua itu dengan cara fisik. Jadi cara fisik ini dapat dilakukan dengan cara merendam benih dengan air dingin atau panas selama periode waktu tertentu. Yang ketiga yaitu cara kimia. Jadi cara kimia ini yaitu perlakuan benih dengan menggunakan bahan kimia seperti asam sulfat H2SO4 95%. Benih kemiri atau kenari ini direndam selama kurang lebih 15-20 menit dengan asam sulfat. Nah, yang ketujuh yaitu tentang penaburan benih. Jadi penaburan benih ini bertujuan untuk memperoleh kecambah yang baik dan sehat. Cara penaburan benih ini berbeda-beda tergantung ukuran benihnya. Untuk benih yang sangat kecil, terlebih dahulu dicampur dengan pasir perbandingannya 1:10. Sedangkan untuk benih dengan ukuran lebih besar, ini dapat langsung ditabur atau dilarikan. Bahkan untuk benih yang besar itu seperti durian, bulian itu tidak perlu disemaikan terlebih dahulu. Yang ke-8 yaitu tentang penyapihan benih. Jadi penyapihan benih adalah proses pemindahan bibit dari bedengan tabur atau perkecambahan ke dalam polybag atau bedeng sapih lainnya. Jadi sebelum kecambah ini dipindahkan, kecambah terlebih dahulu disiram. Kemudian bibit dipindahkan, sementara kebak itu berisi air yang cukup dengan fungsi fungisida. Jadi bibit yang dipindahkan adalah bibit yang sudah berkembang cukup baik. Pemindahan ke polybag ini dilakukan dengan cara membuat lubang tanam sedalam 3-4 cm dengan menggunakan kayu. Kemudian lubang tanam tersebut kembali ditutup dan dipadatkan. Jadi pemindahan bibit ini sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Dalam pemindahan bibit ini akar tidak boleh terteku karena akan mengganggu proses pertumbuhan atau perkembangan tanaman tersebut. Jadi untuk ukuran polybag ini yang digunakan ini tergantung jenis tanaman, seberapa besar yang akan hendak dipindahkan ke lapangan. Dan yang ke-9 atau yang terakhir itu ada media tanam. Jadi media tanam ini untuk bibit pada fase penyapihan.
Jadi tergantung adaptasi bibit terhadap media atau ketersediaan bahan lapangan. Jadi fungsi media itu yang pertama tempat tumbuh, yang kedua penyediaan air, yang ketiga penyediaan udara, yang keempat itu penyediaan unsur hara. Nah, jadi di dalam pembibitan ini ada yang dinamakan dengan pemeliharaan. Jadi pemelihara pembibitan ini ada 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama yaitu penyiraman. Jadi penyiraman ini dapat dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore, atau dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan tanaman masing-masing. Jadi penyiraman ini dapat dilakukan dengan menggunakan gembor atau selang. Selanjutnya kita masuk ke pemupukan. Jadi pemupukan ini bertujuan untuk menyediakan unsur hara yang diperlukan oleh bibit tanaman. Nah, jadi di dalam pembibitan itu ada seleksi bibit dan transportasi. Kriteria umum bibit yang baik, yang pertama itu kondisi segar dan berwarna hijau. Yang kedua yaitu bebas dari serangan hama dan penyakit. Yang ketiga yaitu akar tumbuh dengan baik yang ditandai dengan kekompakan media dalam polybed. Dan yang terakhir yaitu batang kokoh dan tumbuh dengan lurus. Jadi teknik pembibitan ini ada 2 macam. Yang pertama itu teknik pembibitan secara generatif, merupakan pembibitan atau perbanyakan tanaman dari hasil perkawinan seksual. Bibit generatif ini biasa dikenal dengan bibit dan biji, karena bibit ini diperoleh dengan cara menanam biji. Pembibitan dengan biji dilakukan dengan 2 pertimbangan, antara lain yang pertama yaitu pembibitan jenis tanaman tersebut hanya dapat dilakukan dengan menanam bijinya. Contohnya pohon jati, palem, trembesi, dan lainnya. Yang kedua yaitu pembibitan tanaman melalui bijinya, yaitu lebih mudah dan murah, misalnya terong, cabai, bayam, sawi, dan lainnya. Yang kedua yaitu pembibitan secara vegetatif. Jadi pembibitan tanaman secara vegetatif adalah pembibitan atau perbanyakan tanaman dengan cara tertentu. Selain dari hasil perkawinan atau ekseksual, pembibitan secara vegetatif ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembibitan atau perkembangbiakan jenis tanaman tersebut hanya dapat dilakukan secara vegetatif. Yang kedua, untuk mendapatkan jenis tanaman yang memiliki sifat sama seperti induknya. Yang ketiga, untuk mendapatkan tanaman yang cepat berubah. Jadi pembibitan ini yang kedua yaitu pembibitan secara vegetatif merupakan pembibitan atau perbanyakan tanaman dengan cara tertentu. Selain dari hasil perkawinan atau aksesual, pembibitan secara vegetatif merupakan perlu dilakukan beberapa timbangan. Jadi di dalam tata cara pembibitan yang baik dan benar yaitu yang pertama ada penyiapan lokasi bahan tanam. Jadi beberapa cara terpenting dalam pemilihan lokasi pembinaan ini, pemilihan lokasi akan mempermudahkan dalam pemeliharaan bahan tanam. Adapun persyaratan tersebut antara lain yaitu tinggi tempat, sinar matahari, sumber air. Yang kedua itu ada luas lahan. Yang ketiga ada pembersih lahan atau pembersih lahan pembibitan. Jadi secara umum bibit siap disapai apabila memenuhi persyaratan. Yang pertama itu tumbuh sehat, tidak terserang hama dan penyakit, subur. Yang kedua cukup umur, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Yang ketiga struktur perakarannya baik, akar tunggal lurus dan cakap panjang. Jadi kesimpulan dari tentang teknik pembibitan ini yaitu teknik pembibitan ada 2 cara, yaitu generatif dan vegetatif. Jadi cara pembibitan yang baik dan benar yaitu pemilihan syarat pembibitan adalah faktor lingkungan, ketersediaan dan
kriteria tempat dan teknik persemaian benihnya. Jadi penyapihan bibit adalah memisahkan atau memindahkan bibit dari sekelompoknya hingga menjadi tanaman individu dalam suatu wabah tersendiri sesuai dengan ukuran dari pertumbuhannya, pemeliharaannya bibit, dan dapat dilakukan dengan menyiram, memupuk bibit, dan pengendalian hama. Jadi bisa kita simpulkan dari semua itu, jadi pembibitan merupakan salah satu upaya untuk memperbanyak tanaman. Demikian hasil yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.